Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini dari kelas 12 IPS 3, pertama-tama akan menjelaskan soal KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Boleh slide selanjutnya? Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza. Terima kasih, Revino. Definisi korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio dalam Vocema Andrea tahun 1951 atau corruptus dalam Webster Student Dictionary tahun 1960. Selanjutnya dikatakan bahwa corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah kemudian dikenal istilah corruption, korup dalam bahasa Inggris, dan corruption dalam bahasa Perancis, dan korupsi dalam bahasa Belanda. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab 1 Pasal 1, KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna, hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tidak hanya penindakan kasus korupsi, tetapi upaya pencegahan korupsi juga dilakukan KPK. Selanjutnya. Peran KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, disingkat KPK, adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama itu ada koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dan yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya ada wewenang KPK. Selain memiliki tugas tersebut, komisi ini memiliki beberapa wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem laporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Yang keempat, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan soal asas KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya itu, KPK berpedoman pada asas sebagai berikut. Yang pertama itu kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. Yang kedua, keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Lalu yang ketiga, akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keempat, ada kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Dan yang terakhir, proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Selanjutnya ini ada grafik dari penindakan kasus korupsi dan perbandingan napi korupsi di Indonesia. Di sebelah kiri itu ada penindakan kasus korupsi pada 2015 sampai 2019. Dilihat dari
yang tertinggi atau jumlah tersangkanya itu meningkat dari antara 2015 sampai 2017 dan turun dari 2017 sampai 2019. Dan yang samping, yang kanan adalah perbandingan napi korupsi dan total terpidana di tahun 2019 dan tahun 2020. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aurelia. Slide terakhir, patriotisme bersifat sukarela itu adalah perasaan kesetiaan dan kepatuhan yang merupakan hasil dari pengetahuan dan kepercayaan. Seorang patriot menunjukkan patriotisme mereka melalui tindakan mereka dengan pilihan mereka. Tanggal 7 Oktober 2020 telah terjadi operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh penyidik KPK di kediaman Direktur PT Cipta Karya Hafiz Van Michael dan kediaman seorang kepala sekolah SMA N37 yang disinyalir telah terjadi tindak pidana suap. Kira-kira begitulah headline berita pada hari itu. Berita yang menggemparkan bagi beberapa orang, terutama kedua pelaku tersebut, bagaimana tidak, saat mereka hendak terlelap dalam ketenangan malam, tiba-tiba dikagetkan oleh banyaknya penyidik KPK yang masuk ke rumah mereka. Malam itu menjadi sebuah malam yang membawa kita pada persidangan hari ini, yang menentukan nasib kedua pelaku tersebut. Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya di Breaking News TV. Pada siang ini akan dilaksanakan sidang pertama kasus suap dan korupsi dana bos oleh terdakwa Wisnu Madera dan Hafiz Van Michael. Terhubung bersama saya, Fatah, yang sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Halo Fatah. Baik Lutfi, selamat siang. Saat ini saya sudah bersama dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Nadia. Selamat siang Ibu. Terkait dengan persidangan siang ini, bagaimana dengan tuntutannya yang akan diberikan jaksa? Baik, sesuai dengan apa yang telah dilimpahkan kepada kami, dari hasil penyelidikan KPK, kedua terdakwa didakwa oleh pasal berlapis, yaitu pasal 5 dan pasal 11, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Saya rasa hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, karena persidangan akan dimulai dan apapun bisa terjadi dalam persidangan. Sekian, terima kasih rekan wartawan. Baik, terima kasih Ibu Nadia atas keterangannya. Baik Lutfi, sesaat lagi kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan segera menyaksikan persidangan yang dilakukan secara semi virtual. Demikian Lutfi. Baik, sebelum persidangan dimulai, saya akan membacakan tata tertib yang akan berlaku selama persidangan. Yang pertama, sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing. Yang kedua, dalam ruangan sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang ketiga, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing, memberi hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. Yang keempat, ada pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Yang kelima, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Yang keenam, ada segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Yang terakhir, ada di dalam ruangan sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu. Pembacaan tata tertib sidang selesai, Yang Mulia Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, harap menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi dan dimohon untuk bersikap sopan dan tertib. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Hakim anggota 1, siap? Hakim anggota 2, siap? Siap. Panitera dan rohaniawan siap? Siap, Yang Mulia. Penuntut umum dan penasihat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengambil perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa. Dengan nomor register perkara PDM strip 2 garing SKA garing EP2 garing 6 garing 2020 dengan terdakwa Hafiz Rudi Michael dan Wisnu Madera pada hari ini Jumat tanggal 13 November 2020. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap untuk menghadirkan terdakwa ke dalam persidangan?
Kami sudah siap Yang Mulia Hakim. Kepada petugas diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa Hafiz Van Michael dan Wisnu Maderha ke dalam ruang persidangan. Siap. Terdakwa Hafiz dan Wisnu siap, Yang Mulia. Terima kasih. Selamat pagi, saudara terdakwa. Hari ini saudara akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada saudara. Apakah saudara sudah siap? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Ya, Yang Mulia. Saudara terdakwa, hari ini akan dimulai pemeriksaan terhadap perkara pidana saudara. Akan tetapi, saya sebelumnya ingin mengetahui identitas saudara terlebih dahulu. Nama, Hafiz Van Michael. Tempat tanggal lahir saudara, Meikarta 19 Februari 1974, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Lodan Timur nomor 7 RW 10 Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Agama Islam, pekerjaan Direktur PT Cipta Karya, pendidikan strata 2. Nama, Wisnu Maderha, tempat tanggal lahir Pulau Fiji 30 September 1976, umur 45 tahun, alamat Jalan AH Nasution nomor 114, Cisantren Bina Harapan Kecamatan Arca Manik, Kota Bandung, Jawa Barat. Pekerjaan Kepala Sekolah SMA Negeri 37 Jakarta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Apakah sebelumnya saudara pernah diperiksa oleh pihak penyidik dari kepolisian? Sudah, Yang Mulia. Saudara terdakwa silakan maju ke depan. Apakah benar ini BAP saudara? Iya, benar, Yang Mulia. Baiklah, silakan duduk kembali. Terhadap isi BAP ini, apakah seluruhnya benar atau ada yang saudara sangkal? Benar, Yang Mulia. Tidak ada, Yang Mulia. Apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum? Sudah, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa pada persidangan hari ini didampingi penasehat hukum? Ya, Yang Mulia. Saudara penasehat hukum, apakah saudara sudah menerima surat kuasa dari terdakwa untuk bertindak sebagai penasehat hukum terdakwa? Sudah, Yang Mulia. Silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa beserta surat izin beracara saudara. Saudara penuntut umum, silakan maju untuk memeriksa surat kuasa beserta surat izin beracara penasehat hukum. Baik, Yang Mulia. Baik, saudara penuntut umum dan penasehat hukum dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara terdakwa, guna memperlancar jalannya persidangan, saya memerintahkan saudara untuk memberikan keterangan dengan jelas dan lengkap, serta tidak berbelit-belit. Apakah saudara bersedia? Ya, bersedia, Yang Mulia. Bersedia, Yang Mulia. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Siap Yang Mulia. Silakan dibacakan. Baik Yang Mulia, cukup Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Iya, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum? Saya serahkan pada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Kami tidak mengajukan surat keberatan, Yang Mulia. Karena terdakwa tidak mengajukan nota keberatan, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Apakah saudara penuntut umum akan mengajukan saksi-saksi atau saksi di dalam persidangan? Iya Yang Mulia. Kami akan meminta waktu 7 hari untuk mempersiapkan saksi-saksi kami. Bagaimana penasihat hukum? Kami menerimanya, Yang Mulia, dan dalam waktu 7 hari kami akan mengumpulkan bukti tersebut. Baiklah. Untuk memberikan waktu kepada penuntut umum dan penasihat hukum untuk mempersiapkan saksi dan saksinya, kepada penasihat hukum diharapkan agar menghadirkan saksinya juga di dalam sidang berikutnya. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari sejak persidangan hari ini. Tanggal berapa, Panitera? Jumat 20 Oktober 2020. Mulia. Apakah merupakan hari libur atau hari besar, Panitera? Tidak, Yang Mulia. Apakah bertepatan dengan persidangan lain? Juga tidak, Yang Mulia. Baiklah. Sidang akan ditunda dan dilanjutkan hari Jumat 20 November 2020. Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa harus dipanggil kembali. Sidang hari ini ditutup.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara PDM strip 2 garing SKA garing EP2 garing 6 garing 2020 dengan terdakwa Hafiz Van Michael dan Wisnu Maderha pada hari ini Jumat 20 November 2020. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pemeriksaan alat bukti. Selamat pagi, saudara terdakwa. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani hari ini? Iya, Yang Mulia. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan alat bukti saudara di dalam persidangan hari ini? Kami telah siap dengan barang bukti yang kami miliki, Yang Mulia. Di sini kami akan mengajukan 4 orang saksi dan beberapa barang bukti. Saksi yang kami ajukan yaitu Saudara Syahrul Khan, Saudara Said, Saudari Maul, dan Saudari Amanda, Yang Mulia. Saudara terdakwa, silakan menempatkan diri di samping penasehat hukum saudara. Baik, Yang Mulia. Saudara penuntut umum, silakan menghadirkan saksi yang pertama ke dalam persidangan. Baik, Yang Mulia. Kepada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan Saudari Syahrul Khan selaku saksi pertama ke dalam ruang persidangan. Siap, Saksi Syahrul Khan. Siap, Yang Mulia. Terima kasih. Selamat pagi, saudara saksi. Hari ini, saudara akan diperiksa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Hafiz Van Michael dan Wisnu Maderha. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, saya ingin mengetahui identitas saudara. Nama, Syahrul Irwandi Khan. Umur, 56 tahun. Tempat tanggal lahir, Banjai 30 September 1965. Kebangsaan Indonesia. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan strata 1, pekerjaan supir. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia, Yang Mulia. Kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri, dan kepada saksi silakan berdiri. Silakan Hakim anggota 1. Saudara saksi silakan berdiri. Tirukan lafal sumpah yang saya ucapkan. Wallahi saya bersumpah. Wallahi saya bersumpah. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudara saksi telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang sudah saudara lihat, dengar, atau alami sendiri, dan jangan sekali-sekali memberikan keterangan yang palsu, karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudara mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudara mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara dapat mengikuti jalannya persidangan pada hari ini? Iya, Yang Mulia. Dapat, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Hanya hubungan pekerjaan, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal penuntut umum? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal penasehat hukum? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal kami selaku Yang Mulia Hakim dan Panitera? Juga tidak ada, Yang Mulia. Saudara saksi silakan maju ke depan untuk melihat BAP saudara. Apa benar ini isi BAP saudara? Benar, Yang Mulia. Apa benar ini tanda tangan saudara? Benar, Yang Mulia. Apakah seluruh BAP ini benar atau ada yang saudara sangkal? Tidak ada, Yang Mulia. Apakah saudara mengerti alasan mengapa dipanggil ke persidangan? Iya, Yang Mulia. Di sini saya dipanggil sebagai saksi atas kasus suap dan pengadaan yang dilakukan oleh Saudara Hafiz dan Wisnu. Baiklah. Hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Silahkan. Apakah benar saudara merupakan supir dari terdakwa Hafiz Van Michael? Benar, Yang Mulia. Saya supir dari terdakwa tersebut. Bisakah Anda jelaskan dari mana Anda mengetahui adanya transaksi tersebut?
Pada bulan Agustus, saya ke sekolah SMA Negeri 37 untuk bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah Wisnu Baderha. Bagaimana kronologis Anda saat Anda mengantarkan terdakwa? Saat mengantarkan, saya melihat Pak Hafiz membawa tas yang cukup besar. Kemudian saat di jalan, saya dengar Pak Hafiz melakukan telepon. Yang saya dengar Pak Hafiz mengatakan bahwa uangnya sudah dia bawa dan dia minta Pak Wisnu menunggu saja di sekolah tujuan. Dan saya mendengar beliau menanyakan Pak Wisnu apakah anak dari Pak Hafiz sudah dipastikan terdaftar di sekolah tersebut. Apakah Anda mengenal terdakwa Wisnu? Saya tidak terlalu mengenal saudara Wisnu, namun yang saya tahu beliau merupakan kepala sekolah SMA Negeri 37. Yang Mulia Hakim, mohon izin menunjukkan barang bukti berupa mata uang rupiah sejumlah 245 juta rupiah, serta surat cek bank senilai 300 juta rupiah, beserta tas hitam yang digunakan untuk membawa uang tersebut. Silakan tunjukkan. Bisa yang mulia. Itu adalah tas dan sejumlah mata uang rupiah yang diberikan terdakwa. Cukup yang mulia. Apakah dari pihak penuntut umum ingin mengajukan pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Mohon maaf, mic-nya. Saudara saksi, bagaimana bentuk suap yang dilakukan oleh terdakwa? Saya kurang tahu bagaimana bentuk suap tersebut, karena saya diminta untuk menunggu di mobil. Sedangkan yang ikut bersama terdakwa menuju ke ruang Pak Wisnu adalah anak terdakwa. Baiklah, apakah ada tambahan dari penasihat hukum? Cukup yang mulia. Baiklah, apakah dari hakim anggota 1 ada yang ingin mengajukan pertanyaan tambahan? Tidak yang mulia. Baiklah, apakah dari hakim anggota 2 ada yang ingin mengajukan pertanyaan tambahan? Tidak ada yang mulia. Penuntut umum ada pertanyaan tambahan? Cukup yang mulia. Penasihat hukum ada pertanyaan tambahan? Tidak yang mulia. Saudara saksi, apakah masih ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan dalam persidangan ini? Tidak ada yang mulia. Baiklah, terima kasih saudara saksi. Keterangan saudara untuk sementara dianggap cukup. Namun, apabila dalam proses persidangan ini masih membutuhkan keterangan saudara, apakah saudara bersedia dipanggil kembali ke dalam persidangan? Bersedia yang mulia. Baiklah, kepada saudara saksi silakan mengambil kartu identitas saudara di Panitera. Dan selanjutnya Anda diperintahkan untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Saudara dilarang untuk berbincang-bincang dengan saksi lain tanpa seizin saya. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Saudara penuntut umum, apakah masih ada saksi lain yang akan dihadirkan dalam persidangan kali ini? Ada yang mulia. Silakan menghadirkan saksi selanjutnya. Baik yang mulia, kepada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan saksi Said ke dalam ruang persidangan. Siap. Saksi Said sudah siap yang mulia. Terima kasih. Selamat pagi saudara saksi. Hari ini saudara akan diperiksa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Hafiz dan Wisnu. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, saya ingin mengetahui identitas saudara. Nama, Said, tempat tanggal lahir, Bekasi, 17 Agustus 1989, umur 32 tahun, tempat tinggal Jalan Medan Merdeka Utara, nomor 3 RT 2 RW 3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kebangsaan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan strata 1, pekerjaan wakil kepala sekolah. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia yang mulia. Kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri dan kepada saksi silakan berdiri. Silakan, Hakim anggota 1. Saudara saksi silakan berdiri. Tirukan lafal sumpah yang saya ucapkan. Wallahi saya bersumpah. Wallahi saya bersumpah. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Saya menerangkan dengan sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya.
dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudara saksi telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, dengar, atau alami sendiri. Dan jangan sekali-sekali memberikan keterangan yang palsu, karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudara mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudara mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara dapat mengikuti jalannya persidangan pada hari ini? Dapat, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal penuntut umum? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan penuntut umum? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan penasihat hukum? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan kami selaku Yang Mulia Hakim dan Panitera? Tidak ada, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak ada sama sekali, Yang Mulia. Saudara saksi, silakan maju untuk melihat BAP saudara. Apa benar ini isi BAP saudara? Benar, Yang Mulia. Apa benar ini tanda tangan saudara? Benar, Yang Mulia. Apakah seluruh isi BAP benar atau ada yang saudara sangkal? Tidak, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengerti alasan mengapa dipanggil ke persidangan? Mengerti, Yang Mulia. Di sini saya dipanggil sebagai saksi atas kasus suap dan pengadaan yang dilakukan oleh saudara Hafiz dan Wisnu yang saya laporkan. Hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Silakan. Apakah saudara mengetahui transaksi terdakwa mengenai pengadaan sarana dan prasarana tersebut? Benar, saya mengetahui transaksi tersebut. Bagaimana saudara mengetahui adanya transaksi tersebut? Sebelumnya, terkait pembelian fasilitas komputer untuk lab komputer sekolah sempat dibicarakan dengan saya selaku wakil kepala sekolah Sekbid Sarana dan Prasarana, yang mana pada diskusi yang diadakan, saya sudah memberikan proposal mengenai komputer yang dirasa baik untuk digunakan sekolah. Namun, kemudian mendadak Bapak Wisnu membatalkan pembelian dengan dalih dia menemukan set komputer yang lebih bagus. Padahal saya ketahui set komputer yang dimaksud Bapak Wisnu lebih mahal, namun tidak jauh lebih baik dari set komputer yang saya ajukan. Apakah selain saudara, ada guru lain atau karyawan sekolah yang ikut mengawasi bersama saudara? Tidak, Yang Mulia, saya melakukan kegiatan ini sendiri. Saya rasa cukup, Yang Mulia. Saudara penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada saksi? Ada, Yang Mulia. Silakan. Bagaimana Anda bisa mengetahui adanya kesepakatan antara terdakwa tersebut? Jadi saya mengetahui adanya kesepakatan tersebut dengan merekam percakapan tersebut secara diam-diam. Saat saya mendengar kabar bahwa terdakwa Pak Hafiz dan Pak Wisnu akan bertemu, saya sudah menyiapkan alat perekam di ruangan tersebut 30 menit sebelumnya. Terima kasih, saudara saksi. Pertanyaan dari kami cukup, Yang Mulia. Kami mohon izin untuk menunjukkan barang bukti yang kami miliki, Yang Mulia. Silakan. Penuntut umum silakan maju untuk menunjukkan alat bukti saudara. Kepada saudara saksi, penasihat hukum dan terdakwa silakan maju untuk memeriksa barang bukti. Silakan duduk kembali. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan lain? Pertanyaan dari kami cukup, Yang Mulia. Terima kasih, penasihat hukum. Apakah dari penasihat hukum ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada, Yang Mulia. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Bagaimana Anda bisa yakin yang ditemui Pak Wisnu saat itu adalah terdakwa Pak Hafiz? Mengingat dengan kecanggihan teknologi saat ini, bukan tidak mungkin rekaman suara itu direkayasa oleh saksi. Saya yakin betul dan dapat membuktikan keaslian dari rekaman suara tersebut. Mungkin pihak penyidik atau bahkan pihak penasihat hukum sendiri bisa langsung melihat file asli rekaman suaranya dan melihat histori dari file tersebut. File rekaman asli dari aplikasi perekam suara yang saya pasang di ruangan tempat Bapak Hafiz dan Wisnu bertemu. Apakah Anda melihat dengan mata kepala sendiri kehadiran dari terdakwa? Jadi di SMA Negeri 37 Jakarta, terdapat beberapa CCTV yang diinstalasi di ruang-ruang tertentu, yang letaknya memang tersembunyi untuk mengawasi dan memastikan kinerja guru dan karyawan sekolah. CCTV tersebut letaknya juga tidak diketahui oleh seluruh pihak sekolah, termasuk Bapak Wisnu sendiri. Tidak mengetahui letaknya, karena sudah diinstalasi sejak awal pendirian sekolah. Memang,
Saya tidak melihat secara langsung karena Bapak Wisnu juga meminta seluruh guru, karyawan sekolah, dan juga siswa yang masih ada di sekolah untuk pulang dengan segera. Tapi saya terus mengawasi melalui perangkat CCTV. Silakan penuntut umum, silakan maju untuk menunjukkan alat bukti saudara. Kepada saudara saksi, penasihat hukum, dan terdakwa, silakan maju untuk memeriksa barang bukti. Silakan duduk kembali. Penasihat hukum, apakah ada pertanyaan lain? Cukup, Yang Mulia. Apakah dari hakim anggota ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Yang Mulia. Yang Mulia. Apakah dari penuntut umum ada yang ingin ditambahkan? Ada, Yang Mulia. Saudara saksi, selain membahas tentang pengadaan sarana dan prasarana tersebut, apakah ada kesepakatan lain yang terekam dalam rekaman tersebut? Ya, ada percakapan lain yang dibahas, yaitu membahas tentang anak dari terdakwa yang akan dimasukkan ke SMA Negeri 37 sesuai dengan kesepakatan dua terdakwa. Baik, cukup Yang Mulia. Apakah dari penasehat hukum ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup, Yang Mulia. Baiklah, kepada saudara saksi selanjutnya, Anda diperintahkan untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Saudara dilarang untuk berbincang-bincang dengan saksi lain tanpa seizin Yang Mulia Hakim. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Saudara penuntut umum, apakah masih ada saksi lain yang akan dihadirkan dalam persidangan kali ini? Ada, Yang Mulia. Silakan menghadirkan saksi selanjutnya. Baik, Yang Mulia. Kepada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan saudari Maul selaku saksi ke dalam ruang persidangan. Siap. Saksi Maul siap, Yang Mulia. Terima kasih. Selamat pagi, saudari saksi. Hari ini saudari akan diperiksa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Hafiz Rudy Michael dan Wisnu Maderha. Apakah saudari bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Sebelum saudari memberikan keterangan, Yang Mulia Hakim ingin mengetahui identitas saudari. Silakan saudari saksi maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas saudari. Nama, Nikmatul Maula. Tempat tanggal lahir, Gaza, 1 Agustus 1992. Umur 29 tahun, tempat tinggal Jalan Kenangan Terindah Gang Kelinci, 4, nomor 14B, Kelurahan Menteng Agak Dalam, Kecamatan Tebet. Kebangsaan Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan strata 1, pekerjaan guru sejarah. Sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Saya bersedia, Yang Mulia. Kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri. Silakan, Hakim anggota 1. Saudari saksi, silakan berdiri. Tirukan lafal janji yang saya ucapkan. Wallahi, saya bersumpah. Wallahi, saya bersumpah. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudari saksi telah disumpah, maka saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudari lihat, dengar, atau alami sendiri. Dan jangan sekali-sekali memberikan keterangan yang palsu, karena saudari dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudari mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudari mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Ya, Yang Mulia. Apakah saudari dapat mengikuti jalannya persidangan pada hari ini? Dapat, Yang Mulia. Apakah saudari mengenal terdakwa? Ya, Yang Mulia. Apakah saudari memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak sama sekali, Yang Mulia. Apakah saudari mengenal penuntut umum? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudari memiliki hubungan darah dengan penuntut umum? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudari memiliki hubungan darah dengan penasehat hukum? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudari memiliki hubungan darah dengan kami, selaku Yang Mulia Hakim dan Panitera? Tidak, Yang Mulia. Saudari saksi, silakan maju ke depan untuk melihat BAP saudari. Apa benar ini isi BAP saudari? Benar, Yang Mulia. Apa benar ini tanda tangan saudari? Benar, Yang Mulia. Apakah seluruh isi BAP benar atau ada yang saudari sangkal? Tidak, Yang Mulia.
Saudari saksi, apakah saudari mengerti alasan mengapa dipanggil ke persidangan ini? Mengerti yang mulia. Di sini saya diminta sebagai saksi atas kasus pengadaan alat, sarana, dan prasarana yang dilakukan oleh terdakwa Hafiz dan Wisnu. Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan? Saudara-saudari penuntut umum, apakah masih ada saksi lain yang akan dihadirkan dalam persidangan kali ini? Ada yang mulia. Silakan menghadirkan saksi selanjutnya. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan saksi Amanda ke dalam ruang persidangan. Siap, saksi Amanda, siap yang mulia. Terima kasih. Selamat pagi, saudari saksi. Hari ini saudari akan diperiksa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Hafiz dan Wisnu. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Sebelum saudari memberikan keterangan, Yang Mulia Hakim ingin mengetahui identitas saudari. Silakan saudari saksi maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas saudari. Nama Amanda, umur 24 tahun, tempat tanggal lahir Old Trafford, 14 Februari 1997. Tempat tinggal Jalan Bangkaraya, nomor 14, RT 13, RW 1, Bangka, Kecamatan Mampang, Perapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kebangsaan Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan strata 1, pekerjaan sekretaris. Sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Saya bersedia yang mulia. Kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri. Silakan, anggota Hakim 2. Saudari saksi, silakan berdiri. Tirukan lafal sumpah yang saya ucapkan. Wallahi, saya bersumpah. Wallahi, saya bersumpah. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudari saksi telah disumpah, maka saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudari lihat, dengar, atau alami sendiri. Dan jangan sekali-sekali memberikan keterangan yang palsu, karena saudari dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudari mengerti? Saya mengerti, yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Sehat, yang mulia. Apakah saudari mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Iya, yang mulia. Apakah saudari dapat mengikuti jalannya persidangan pada hari ini? Dapat, yang mulia. Apakah saudari mengenal terdakwa? Iya, yang mulia. Saya hanya mengenal terdakwa Hafiz. Apakah saudari memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Ada, yang mulia. Apakah saudari mengenal penuntut umum? Tidak, yang mulia. Apakah saudari memiliki hubungan darah dengan penuntut umum? Tidak, yang mulia. Apakah saudari memiliki hubungan darah dengan penasehat hukum? Tidak, yang mulia. Apakah saudari memiliki hubungan darah dengan kami selaku Yang Mulia Hakim dan Panitera? Tidak, yang mulia. Saudari saksi, silakan maju untuk melihat BAP saudari. Apa benar ini isi BAP saudari? Benar, yang mulia. Apa benar ini tanda tangan saudari? Benar, yang mulia. Apakah seluruh isi BAP benar atau ada yang saudari sangkal? Tidak, yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari mengerti alasan mengapa dipanggil ke persidangan? Mengerti, yang mulia. Di sini saya diminta sebagai saksi atas kasus pengadaan dan suap dilakukan oleh terdakwa Hafiz dan Wisnu. Baiklah. Hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudari saksi? Tidak ada, Ketua. Selanjutnya kepada penuntut umum. Apakah penuntut umum akan mengajukan pertanyaan kepada saksi? Ada, yang mulia. Silakan. Saudari saksi, sudah berapa tahun saudari bekerja di PT Cipta Karya? Saya bekerja di PT Cipta Karya selama 3 tahun. Saat ini saya menjabat sebagai sekretaris pribadi terdakwa Hafiz. Apakah benar terjadi transaksi penyediaan alat-alat sarana dan prasarana oleh perusahaan terdakwa? Iya, benar, yang mulia. Selanjutnya kepada penasihat hukum. Apakah penasihat hukum akan mengajukan pertanyaan kepada saksi? Iya, yang mulia. Silakan. Saudari penuntut umum, apakah masih ada saksi lain yang akan dihadirkan dalam persidangan kali ini? Sudah cukup, yang mulia. Kami telah menghadirkan seluruh saksi kami dalam persidangan kali ini. Baiklah. Karena dari penuntut umum sudah tidak ada lagi saksi yang dihadirkan di persidangan kali ini, maka persidangan kali ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari penasehat hukum. Apakah dari penasehat hukum sudah siap dengan saksi saudara yang akan dihadirkan dalam persidangan kali ini? Kami sudah siap dengan saksi kami, yang mulia.
Berapa saksi yang akan dihadirkan ke dalam sidang kali ini? Pada hari ini, kami akan menghadirkan 2 saksi. Yang pertama, saksi Siti Safina, dan yang kedua Maulidia. Silakan untuk menghadirkan saksi saudari ke dalam ruangan persidangan. Baik, Yang Mulia, kepada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan saksi Siti Safina dalam ruang persidangan. Siap. Saksi Siti Safina sudah siap, Yang Mulia. Terima kasih. Selamat pagi, saudari saksi. Hari ini saudari akan diperiksa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Hafiz Van Michael dan Wisnu Maderha. Apakah saudari bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Sebelum saudari memberikan keterangan, saya ingin mengetahui identitas saudari. Nama, Safina, umur 27 tahun, tempat tanggal lahir, Pompei 25 Desember 1994, tempat tinggal, Jalan H Barat, nomor 40, RT 6, RW 6, Kabupaten Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kebangsaan Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan strata 1, pekerjaan guru bidang kesiswaan. Sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Saya bersedia, Yang Mulia. Kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri. Silakan, Hakim Anggota 2. Saudari saksi, silakan berdiri. Tirukan lafal janji yang saya ucapkan. Wallahi saya bersumpah. Wallahi saya bersumpah. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudari saksi telah disumpah, maka saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudari lihat, dengar, atau alami sendiri. Dan jangan sekali-sekali memberikan keterangan yang palsu, karena saudari dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudari mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudari mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Iya, Yang Mulia. Apakah saudari dapat mengikuti jalannya persidangan pada hari ini? Dapat, Yang Mulia. Apakah saudari mengenal terdakwa? Iya, Yang Mulia. Tapi saya hanya mengenal terdakwa Wisnu. Apakah saudari memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Hanya sebatas hubungan pekerjaan, Yang Mulia. Apakah saudari mengenal penuntut umum? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudari memiliki hubungan darah dengan penuntut umum? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudari memiliki hubungan darah dengan penasehat hukum? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudari memiliki hubungan darah dengan kami, selaku Yang Mulia Hakim dan Panitera? Tidak ada, Yang Mulia. Saudari saksi, silakan maju untuk melihat BAP saudari. Apa benar ini isi BAP saudari? Benar, Yang Mulia. Apa benar ini tanda tangan saudari? Benar, Yang Mulia. Apakah seluruh isi BAP benar atau ada yang saudari sangkal? Tidak, Yang Mulia. Saudari saksi, apakah saudari mengerti alasan mengapa dipanggil ke dalam ruang persidangan? Mengerti, Yang Mulia. Di sini saya diminta sebagai saksi atas kasus pengadaan dan suap yang dilakukan oleh terdakwa Hafiz dan Wisnu. Baiklah. Hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Saudara penasehat hukum, apakah masih ada saksi lain yang akan dihadirkan ke dalam persidangan ini? Ada, Yang Mulia. Silakan menghadirkan saksi selanjutnya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pada petugas kejaksaan diperintahkan untuk menghadirkan saksi Maulidia ke dalam persidangan. Siap. Saksi Maulidia, siap Yang Mulia. Terima kasih. Selamat pagi, saudari saksi. Hari ini saudari akan diperiksa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa Hafiz dan Wisnu. Apakah saudari bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Sebelum saudari memberikan keterangan, Yang Mulia Hakim ingin mengetahui identitas saudari terlebih dahulu. Nama, Maulidia. Tempat tanggal lahir, Semarang 28 Oktober 2003. Umur, 18 tahun. Tempat tinggal, Jalan Letjen MT Haryono, nomor 11 RT 1, RW 6 Cawang, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kebangsaan Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan siswa. Sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Saya bersedia, Yang Mulia.
Kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri. Silakan, Hakim anggota 2. Saudari saksi, silakan berdiri. Tirukan lafal sumpah yang saya ucapkan. Wallahi, saya bersumpah. Wallahi, saya bersumpah. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudari saksi telah disumpah. Maka saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudari lihat, dengar, atau alami sendiri. Dan jangan sekali-sekali memberikan keterangan yang palsu, karena saudari dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudari mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudari mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Iya, Yang Mulia. Apakah saudari dapat mengikuti jalannya persidangan pada hari ini? Dapat, Yang Mulia. Apakah saudari mengenal terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudari memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudari mengenal penuntut umum? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudari memiliki hubungan darah dengan penuntut umum? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudari memiliki hubungan darah dengan penasehat hukum? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudari memiliki hubungan darah dengan kami selaku Yang Mulia Hakim dan Panitera? Tidak ada, Yang Mulia. Saudari saksi, silakan maju untuk melihat BAP saudari. Apa benar ini isi BAP saudari? Benar, Yang Mulia. Apa benar ini tanda tangan saudari? Benar, Yang Mulia. Apakah seluruh isi BAP benar atau ada yang saudari sangkal? Tidak, Yang Mulia. Saudari saksi, apakah saudari mengerti alasan mengapa dipanggil ke ruang persidangan? Mengerti, Yang Mulia. Di sini saya diminta sebagai saksi pengadaan dan suap terdakwa Hafiz dan Wisnu. Baiklah. Apakah hakim anggota ada pertanyaan? Saudara penasehat hukum, apakah masih ada saksi lain yang akan dihadirkan dalam persidangan kali ini? Sudah cukup, Yang Mulia. Kami telah menghadirkan seluruh saksi kami dalam persidangan kali ini. Pemeriksaan saksi-saksi dianggap selesai. Diperintahkan terdakwa duduk kembali di depan. Yang Mulia Hakim bertugas hadirkan terdakwa di ruang sidang. Siap, terdakwa siap, Yang Mulia. Terima kasih. Selamat pagi, saudara terdakwa. Hari ini saudara akan diperiksa. Saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Bersedia, Yang Mulia. Sebelum saudara memberikan keterangan, Yang Mulia Hakim ingin mengetahui identitas saudara. Silakan saudara saksi maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas saudara. Nama, Hafiz Van Michael, umur 47 tahun, alamat Jalan Lodan Timur, nomor 7, RW 10, Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Pekerjaan Direktur Perusahaan PT Cipta Karya, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Nama, Wisnu Maderha, umur 53 tahun, alamat Jalan AH Nasution, nomor 114, Cisantren, Bina Harapan, Kecamatan Arca Manik, Kota Bandung, Jawa Barat. Pekerjaan Kepala Sekolah SMA Negeri 37 Jakarta, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia, Yang Mulia. Kepada rohaniawan diperintahkan untuk menempatkan diri, dan kepada saksi dipersilakan berdiri. Silakan Hakim anggota 2. Saudara terdakwa, silakan berdiri. Tirukan lafal janji yang saya ucapkan. Wallahi, saya bersumpah. Wallahi, saya bersumpah. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Saudara terdakwa telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, dengar, atau alami sendiri. Dan jangan sekali-sekali memberikan keterangan yang palsu, karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudara mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Saya mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan maupun rohani? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudara mengerti dan dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara dapat mengikuti jalannya persidangan pada hari ini? Dapat, Yang Mulia. Dapat, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal penuntut umum?
Tidak, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan penuntut umum? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan penasihat hukum? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah dengan kami selaku Yang Mulia Hakim dan Panitera? Tidak, Yang Mulia. Saudara terdakwa, silakan maju untuk melihat BAP saudara. Apa benar ini isi BAP saudara? Ya, benar Yang Mulia. Benar, Yang Mulia. Apa benar ini tanda tangan saudara? Benar Yang Benar, Mulia. Yang Mulia. Apakah seluruh isi BAP benar atau ada yang saudara sangkal? Tidak, Tidak ada Yang Mulia. Baik. Saudara terdakwa, kami ingatkan kesediaan saudara di permulaan sidang. Guna memperlancar jalannya persidangan, kami merintahkan saudara memberikan keterangan secara jelas dan lengkap, serta tidak berbelit-belit. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti, Saya mengerti, Yang Mulia. Baiklah, Hakim anggota 1. Ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Silakan. Apakah kedua saudara terdakwa saling mengenal satu sama lain? Iya, saya mengenal Saudara Wisnu. Saya juga mengenal Saudara Hafiz. Apakah terdakwa Hafiz pernah memberikan suap kepada saudara terdakwa Wisnu untuk memilih vendornya? Tidak benar. Memang benar saya mengenal Saudara Wisnu, namun karena hal lain. Apa yang maksud saudara dengan hal lain itu? Saya sudah mengenal Saudara Wisnu sejak zaman kuliah. Baiklah, pertanyaan saya cukup, Hakim Ketua. Baiklah. Kepada penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada terdakwa? Ada, Yang Mulia. Silahkan. Kenapa saudara terdakwa Wisnu memilih vendor dari terdakwa Hafiz, padahal saudara Said memberikan rekomendasi vendor yang lebih menguntungkan? Karena menurut pendapat saya, kerjasama dengan vendor Saudara Hafiz ini lebih menguntungkan untuk jangka panjang. Namun dari bukti yang dihadirkan, kami rasa pernyataan terdakwa tidak masuk di akal. Kami mohon untuk terdakwa menceritakan hal yang sebenarnya. Majelis Hakim mohon peringatkan terdakwa untuk menjawab pertanyaan. Namun Yang Mulia Hakim, terdakwa memilih hak untuk diam atau right to remain silent. Baik, meskipun hukum acara pidana Indonesia menganut hak untuk diam, maka Yang Mulia Hakim hanya bisa menganjurkan terdakwa untuk menjawab pertanyaan penuntut umum atau diam. Bagaimana saudara terdakwa? Saya tidak ingin menjawab Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah persidangan dapat dilanjutkan? Dapat Yang Mulia. Untuk saudara terdakwa Hafiz, apakah benar selain transaksi pengadaan sarana dan prasarana tersebut, saudara juga melakukan perjanjian untuk memasukkan anak Anda dengan inisial JM ke SMA M37? Iya, benar. Apakah benar uang yang Anda tarik di bank sebelum bertemu dengan terdakwa Wisnu memang digunakan untuk suap? Iya, saya menggunakan uang itu untuk mensuap terdakwa Wisnu. Untuk terdakwa Wisnu, apakah benar saudara mengancam saksi Safina agar tidak memberitahukan kasus suap ini kepada dinas? Iya. Apakah terdakwa menolak tuduhan saksi terdakwa sudah pernah menerima suap sebelumnya? Saya menolak tuduhan tersebut karena tidak adanya bukti. Baik, pertanyaan kami cukup Yang Mulia. Kami mohon izin untuk menunjukkan barang bukti kami. Silakan saudara penuntut umum, kepada terdakwa, penasihat hukum, dan juga saksi, silakan maju ke depan untuk melihat barang bukti. Baiklah, silakan duduk kembali. Terima kasih penuntut umum. Apakah dari penasihat hukum ada yang ingin ditanyakan kepada terdakwa? Tidak Yang Mulia. Baiklah, apakah dari hakim anggota ada yang ingin mengajukan pertanyaan tambahan? Tidak ada Yang Mulia. Penuntut umum, ada pertanyaan tambahan? Tidak Yang Mulia. Baiklah, kepada saudara terdakwa silakan mengambil kartu identitas saudara di Panitera. Dan selanjutnya Anda diperintahkan untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Saudara dilarang untuk berbincang-bincang dengan terdakwa lain tanpa seizin Yang Mulia Hakim. Apakah saudara mengerti? Mengerti Yang Mulia. Mengerti, Yang Mulia. Baiklah, pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dinyatakan selesai. Saudara penuntut umum, kapan saudara sudah siap dengan tuntutan pidana saudara? Kami siap 7 hari lagi Yang Mulia. Baik, untuk memberikan waktu kepada penuntut umum, mempersiapkan tuntutan, sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari dari hari ini. 7 hari dari sekarang, hari dan tanggal berapa Panitera? Hari Jumat, tanggal 27 November tahun 2020, Yang Mulia.
Apakah merupakan hari libur atau hari besar, Panitera? Tidak, Yang Mulia. Apakah bertepatan dengan persidangan lain, Panitera? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum mempersiapkan tuntutan, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Jumat 27 November 2020. Diperintahkan kepada para terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa surat panggilan secara resmi. Sidang hari ini ditutup. Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan PDM strip 103 garing SKA garing EP2 garing 12 garing 2020 dengan terdakwa Hafiz Rudi Van Michael dan Wisnu Maderha pada hari ini Jumat 27 November 2020. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat tuntutan? Siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Baik, Yang Mulia. Izinkan kami selaku penuntut umum membacakan poin-poinnya saja, dikarenakan hakim dan penasihat hukum telah menerima salinannya. Surat tuntutan nomor register perkara PDM strip 103 garing SKA garing EP2 garing 12 garing 2020 dengan ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Hafiz Van Michael terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan. Melanggar pasal 5 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menyatakan terdakwa Wisnu Maderha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan. Melanggar pasal 11, 12, dan 5 ayat 2 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999. Sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 368 ayat 1 KUHP. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hafiz Van Michael. 5. Menyatakan barang bukti dokumen atau surat-surat berupa 1 tas hitam merek khas Papis, 1 rekaman suara percakapan kedua terdakwa, 1 lembar faktur pembelian 36 set komputer untuk sarana dan prasarana, 1 buku jurnal keuangan perusahaan dengan PT Cipta Karya, sejumlah mata uang rupiah bernilai 245 juta rupiah. Dikembalikan kepada Bendahara Bantuan Sosial Pemerintah Kota Madia, Jakarta Selatan. 6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian, tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Jumat tanggal 27 November 2020. Cukup, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti isi tuntutan penuntut umum? Saya mengerti, Yang Mulia. Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan? Ya, Ya, saya saya akan akan mengajukan pembelaan dan saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum? Ya, Yang Mulia, kami akan meminta waktu 7 hari untuk mempersiapkan pembelaan. Baik, untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum mempersiapkan pembelaan, sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari sejak persidangan hari ini. 7 hari dari sekarang. Hari dan tanggal berapa, Panitera? Jumat 4 Desember 2020, Yang Mulia. Apakah merupakan hari libur atau hari besar, Panitera? Tidak, Yang Mulia. Apakah bertepatan dengan persidangan lain? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum mempersiapkan pembelaan, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada Jumat 4 Desember 2020. Diperintahkan kepada para terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan, tanpa surat panggilan secara resmi. Sidang hari ini ditutup. Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan PDM strip 2 garing SKA garing EP2 garing 6 garing 2015 terdakwa Hafiz pada Jumat 4 Desember 2020 ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Saudara penasihat hukum, apakah saudara siap dengan pembelaan saudara? Kami siap hadir. Silakan dibacakan. Baik, Yang Mulia, kepada Majelis Hakim, Yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, serta para hadirin pengunjung sidang yang kami hormati, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, maka kami dari tim penasehat hukum terdakwa akan menganalisis lagi unsur-unsur pasal dalam dakwaan primer maupun subsidiar sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Karena menurut tim penasehat hukum terdakwa, terdapat kekeliruan dan penempatan posisi hukum terdakwa secara tidak seimbang, serta pengadaan tuntutan pidana penjara 5 tahun selama 5 bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000 subsidi dari 1 bulan kurungan sebagaimana telah dibicarakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 yang lalu adalah proses mengkambing hitamkan terdakwa atas kejadian perkara. Terima kasih. Sidang hari ini telah selesai. Untuk sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan, oleh karena itu sidang akan ditunda dan dilanjutkan hari Jumat 11 Desember 2020. Diperintahkan kepada terdakwa, penuntut umum, dan penasihat hukum untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanpa surat panggilan secara resmi. Sidang hari ini ditutup. Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dalam PDM strip 2 garing SK garing EP 2 garing 6 garing 2020 terdakwa Hafiz pada hari Jumat 11 Desember 2020 ini, dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada hari ini? Ya, Yang Mulia. Diperintahkan kepada penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum untuk mendengarkan secara seksama. Putusan akan dibacakan Yang Mulia secara bergantian, dan pada saat amar putusan dibacakan, terdakwa diperintahkan untuk berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Hafiz Van Michael dan Wisnu Maderha tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. 2. Menahan terdakwa dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Hafiz Van Michael dan Wisnu Maderha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wisnu Maderha, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 4 bulan, denda sebesar Rp500 juta, dan terhadap terdakwa Hafiz Van Michael dengan itu pidana penjara selama 5 tahun, 3 bulan, dan denda sebesar Rp500 juta. Ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 2 tahun, 2 bulan. Menetapkan uang penitipan sebesar Rp245 juta. Kejaksaan Negeri Kota Jakarta Selatan yang telah disetorkan terdakwa ke rekening BRI sebagai uang pengganti sebahagian adanya kerugian negara dan untuk itu dirampas untuk negara. 6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 7. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 8. Menetapkan barang bukti berupa 1. Tas hitam merek Hush Puppies, 1 rekaman suara percakapan kedua terdakwa, 1 lembar faktur pembelian 36 set komputer untuk sarana dan prasarana, 1 buku jurnal keuangan perusahaan dagang PT Cipta Karya, sejumlah mata uang rupiah senilai Rp245 juta, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum guna dipergunakan dalam berkas perkara Fendri Pudias Rahmananda, SHMH. 9.
membebankan kepada terdakwa membayar biaya sejumlah Rp5.000. Demikianlah putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kota Jakarta Selatan pada hari Kamis 4 Desember 2020 oleh kami, Tiara Dinda, SHMH, sebagai Ketua Majelis Kaila Savana Diandra, SHMH, sebagai Hakim Anggota 1, dan Hilzia Ramadinia, CMH, sebagai Hakim Anggota 2. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 4 Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh hakim-hakim anggota di atas, dibantu oleh Sabrina Nurazani, SHMH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan tersebut, dengan hadirin oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa, serta penasihat hukum terdakwa. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti isi putusan? Saya mengerti, Yang Mulia. Saya mengerti. Atas putusan tersebut, maka saudara mempunyai hak-hak menolak atau menerima putusan, mempelajari putusan sebelum menerima atau pikir-pikir. Minta penangguhan pelaksanaan putusan untuk mengajukan gerasi. Saudara terdakwa akan menggunakan hak yang mana? Saya akan menyerahkan sepenuhnya pada penasihat hukum saya. Kami akan memikirkannya, Yang Mulia. Baik, kepada penuntut umum atas putusan tersebut, apakah saudara akan menolak atau menerima putusan? Mempelajari putusan sebelum menerima atau pikir-pikir, minta penangguhan pelaksanaan putusan untuk mengajukan gerasi? Kami juga akan memikirkannya, Yang Mulia. Demikian seluruh proses persidangan yang mengadili pidana dengan terdakwa Hafiz Van Michael dan Wisnu Maderha pada hari ini, hari Jumat 11 Desember 2020. Dengan ini dinyatakan ditutup. Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya di Breaking News Turbin TV. Saat ini, persidangan kasus suap dan korupsi dana BOS oleh terdakwa Wisnu Maderha dan Hafiz Van Michael telah selesai, dan putusan hakim telah dijatuhkan kepada kedua terdakwa. Saat ini kami telah terhubung dengan Salman di PN Jakarta Selatan. Halo Salman. Selamat siang Lutfi. Saat ini putusan telah dijatuhkan kepada kedua terdakwa. Dan kami sedang bersama dengan juru bicara KPK, Ibu Hanifah. Selamat siang Ibu, bagaimana tanggapan KPK terkait putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa Wisnu dan Hafiz? Ya, selamat siang. Jadi sesuai dengan putusan hakim, terdakwa Wisnu dikenakan hukuman penjara 5 tahun 4 bulan dan denda sebesar Rp375 juta. Kemudian terdakwa Hafiz dikenakan hukuman penjara 5 tahun 3 bulan dan denda sebesar Rp245 juta. Dalam hal ini, kami merasa hukuman yang dijatuhkan sangat tidak sesuai dengan jumlah korupsi yang kedua terdakwa lakukan. Kami merasa kecewa. Terlebih, korupsi yang dilakukan kedua terdakwa ini berkaitan dengan pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan saat ini. Baik, untuk komentar lebih lanjut dari KPK akan disampaikan secara langsung oleh Ketua KPK pada konferensi pers yang akan digelar sore ini. Terima kasih rekan wartawan. Baik. Terima kasih atas keterangannya. Baik Lutfi, saat ini kedua terdakwa telah meninggalkan ruang sidang dan sedang diarahkan ke tempat tertutup untuk kemudian dibawa ke lapas Sukamiskin. Demikian Lutfi. Baik Salman, terima kasih atas laporannya. Baik pemirsa, sekian Breaking News kali ini, kembali lagi dengan program Turbin Sport. Selesai sudah kasus yang terjadi antara Hafiz Van Michael dan Wisnu Maderha sebagai kedua pelaku penyalahgunaan dana pendidikan. Pesan yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah setinggi-tingginya jabatanmu dan sebanyak-banyaknya uangmu jika digunakan menggunakan nafsu, niscaya keburukan akan datang kepadamu. Sekian pertunjukan drama virtual dari kelas kami. Kurang lebihnya mohon maaf.